Hai semuanya, perkenalkan saya Safona Alvisa dari Gizi 2B dengan NIM 2302011. Saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah konsep yang menggambarkan cara pandang dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arahan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antar individu maupun dengan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga mencerminkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, mempromosikan keadilan sosial, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya gotong royong, toleransi, dan semangat kebangsaan dalam mencapai kemajuan bersama. Dinamika Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dalam kemampuannya untuk tetap relevan dan bersifat inklusif terhadap beragam nilai dan kepentingan masyarakat Indonesia. Ini melibatkan dialog, adaptasi, dan pembaruan yang kontinu sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasarnya yang mengakar kuat dalam keberagaman dan persatuan bangsa. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara mengacu pada 5 prinsip yang menjadi pijakan utama bagi pembangunan dan penyelenggaraan negara Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilai moral dan sistem pemerintahan yang berkeadilan serta berkeadaban. Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami perkembangan dalam implementasi dan pengalamannya di berbagai bidang kehidupan. Pada bidang politik, Pancasila menjadi landasan bagi sistem pemerintahan presidensial, sistem multipartai, sistem pemilihan umum langsung, sistem desentralisasi, dan lain-lain. Pada bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Pada bidang ekonomi, Pancasila menjadi acuan bagi perekonomian nasional yang berkeadilan sosial. Pada bidang sosial budaya, Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama ada globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, memperoleh informasi, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah Indonesia dapat kehilangan identitas nasional, tergantung pada negara lain, terpapar oleh budaya asing, dan juga globalisasi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Globalisasi juga dapat menimbulkan konflik antar nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai global. Yang kedua ada radikalisme. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis suatu radikal atau sistem tatanan yang ada. Radikalisme dapat bersifat politik, agama, sosial, budaya, dan lain-lain. Radikalisme dapat bersumber dari ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidakpercayaan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada intoleransi. Intoleransi ini adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati, menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Intoleransi dapat terjadi pada bidang agama, etnis, ras, budaya, politik, dan lain-lain. Intoleransi dapat bersumber dari fanatisme, primordialisme, eksklusivisme, dan lain-lain. Yang keempat ada korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Korupsi dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Korupsi dapat bersumber dari keserakahan, nepotisme, dan juga kolusi. Namun meskipun demikian, terdapat upaya-upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang pertama, penguatan ideologi. Hal ini memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penguatan ideologi dapat dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, serta mengadakan sosialisasi dan edukasi Pancasila secara masif dan berkelanjutan. Yang kedua, ada pendidikan karakter. Hal ini berfungsi untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar,
baik di sekolah, di kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Dengan mengembangkan budaya sekolah yang berbasis Pancasila, memberikan contoh teladan dan bimbingan dari guru, orang tua, dan juga tokoh masyarakat. Kemudian penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel. Memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta. Memberantas tindak pidana terorisme, radikalisme, dan separatisme. Kemudian yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Hal ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan layanan publik yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Dengan meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, dan mengembangkan potensi lokal serta kearifan lokal. Sekian dari saya, terima kasih.